Yesus punya tujuan ketika dia datang ke dunia. Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 38, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Yesus datang ke dunia ini dengan membawa sebuah tujuan. Tujuan yang bukan berasal dari dirinya, tapi menjadi kehendak Bapa yang mengutus Yesus datang ke dunia. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Yohanes 3 ayat 16 berkata gini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat 17, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Yesus tahu bahwa kehadirannya di dunia, Ia datang dengan satu tujuan yang Bapa berikan, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Karena Tuhan sangat mengasihi dunia ini, dan Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yesus punya tujuan waktu Dia hadir ke dunia ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya tujuan hidup? Orang yang hidup tanpa tujuan akan jadi hilang, akan jadi hampa. Mereka nggak tahu mereka hidup buat apa. Orang yang hidup tanpa tujuan tuh seperti mereka bangun tidur, mereka nggak tahu mereka mau buat apa hari ini. Waktu kosong, waktu begitu banyak, dan mereka nggak jelas mereka mau bikin apa dengan hidup mereka. Orang yang hidup tanpa tujuan itu seperti orang yang mengendarai mobil, tapi mereka nggak tahu mereka mau kemana. Hidup tanpa tujuan itu seperti orang yang bekerja lalu menjadi kaya, tapi tidak tahu kekayaannya untuk apa. Bahkan ada orang yang saking banyak hartanya, mereka bingung, mau beli apa lagi ya? Tuhan itu memberi kita tujuan dalam hidup kita. Pernahkah Anda bertanya, saya hidup untuk apa? Mazmur 139:16 berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya." Jelas di ayat firman Tuhan ini, Raja Daud sedang bicara sama kita bahwa di dalam kitab kehidupan Tuhan, Tuhan itu menulis rencananya buat hidup kita. Apa yang Dia mau untuk kita, tujuan Tuhan bagi kita masing-masing ditulis dalam kitab kehidupan. Bahkan sebelum hari-hari itu ada, Tuhan sudah menuliskannya bagi kita. Nah, berapa banyak dari kita yang sadar bahwa Tuhan itu punya rencana buat kita. Tuhan menciptakan kita nggak asal-asalan, ada satu tujuan yang Tuhan punya buat kita masing-masing. Kalau Anda bertanya, saya hidup untuk apa? Anda harus tanya itu sama Tuhan. Karena hanya Sang Pencipta yang paling tahu tujuannya bagi ciptaannya. Efesus 2 ayat 10 berkata gini, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Sekali lagi Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan sebuah rencana dalam hidup kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Pertanyaannya hari ini, apakah Anda tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu? Karena kalau kita nggak punya tujuan dalam hidup kita, kita akan terhilang. Kita nggak ngerti kita hidup buat apa. Kita akan buang waktu, buang tenaga, buang uang, tanpa mengerti jelas arti dan tujuan dari hidup kita. Tahukah Anda, tujuan sangat penting. Tujuan itu menolong kita untuk punya fokus. Tujuan membuat kita fokus. Purpose sets your focus. Orang yang nggak tahu tujuan hidupnya akan berkata ya kepada semua ajakan. Daripada nggak ngapa-ngapain, ikut aja lah. Coba lihat, ada orang-orang yang terlibat dalam komunitas ini dan itu, sibuk dalam aktivitas ini dan itu, ikut seminar ini dan itu, yang mungkin komunitas satu dengan yang lainnya tidak ada hubungannya. Orang kalau nggak ngerti tujuan, dia nggak fokus. Dia sebenarnya mau belajar apa? Uangnya mau diinvestasikan buat apa? Waktunya mau dipakai untuk belajar apa? Nggak heran anak-anak muda yang nggak punya tujuan hidup. Mereka akan bingung milih jurusan kuliah. Mereka akan sembarangan melamar kerja. Mereka akan menyia-nyiakan masa mudanya
menaruh investasinya untuk hal-hal yang sia-sia karena mereka nggak tahu tujuan hidup mereka. Saya kasih contoh. Kalau Anda punya tujuan untuk menjadi seorang pengusaha, maka ketika Anda memilih jurusan kuliah, Anda akan memilih jurusan entrepreneurship. Anda akan memilih jurusan bisnis atau marketing, apapun yang mengarah kepada dunia bisnis. Kemudian Anda akan memilih buku-buku tentang bisnis, bagaimana bisnis startup, bagaimana ilmu digital marketing. Anda akan belajar bagaimana untuk branding, bagaimana untuk memulai sebuah usaha, belajar soal legalitasnya dan lain sebagainya. Orang yang punya tujuan, mereka akan fokus kepada satu hal yang paling penting buat mereka. Makanya saya pernah share bahwa visi itu nggak pernah berubah. Tujuan tuh nggak berubah, tapi yang ada kita berkembang. Mungkin waktu kita mulai belajar, kita nggak ngerti banyak, tapi seiring berjalannya waktu, fokus kita mulai berkembang. Tapi arahnya tetap sama, tujuannya tetap sama. Tujuan akan menolong kita untuk mempertajam pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kalau saya tahu dari sejak muda bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup saya, yaitu tujuan hidup saya harusnya mengeluarkan orang dari kemiskinan, mungkin saya akan memilih jurusan kuliah sosiologi atau community development. Atau saya akan belajar tentang ilmu-ilmu yang berbau sosial, bagaimana saya mengerti menolong masyarakat prasejahtera. Tapi karena saya tidak tahu tujuan hidup saya waktu itu, saya kuliahnya malah belajar yang berbeda. Di foundation waktu saya pindah ke Australia, waktu saya masih SMA di Jakarta, saya mengambil jurusan biologi. Kemudian saya pindah ke Sydney, saya ngambil jurusan commerce, yaitu ekonomi. Waktu saya foundation di New South Wales University, kemudian saya hendak mengambil jurusan perhotelan. Kalau orang nggak ngerti tujuan hidupnya, pindah-pindah arahnya, nggak jelas. Kemudian waktu saya hendak masuk ke hospitality, saya dinubuatkan oleh banyak hamba Tuhan untuk sekolah Alkitab. Sampai akhirnya saya menyerah dan saya mengambil sekolah Alkitab di Hillsong. Saya bersyukur Tuhan itu paksakan rencananya dalam hidup saya, sehingga yang awalnya saya tuh nggak tahu masih kemana, saya akhirnya sekolah Alkitab. Masih nyambung dengan kerjaan saya hari ini, bahwa saya jadi pengkhotbah. Saya harus punya latar belakang teologi. Tapi sayangnya saya nggak pernah mendalami tentang ilmu sosiologi, tentang bagaimana saya bisa menolong orang keluar dari kemiskinan. Akhirnya ketika saya mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan, saya belajar dari Tuhan. Saya belajar dari Roh Kudus, saya belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, learning by doing istilahnya gitu. Tapi Anda bisa ngerti bahwa kalau kita tuh ngerti tujuan kita, kita akan tajam dalam memilih. Saya bersyukur pada tahun 2008 awal, waktu saya melayani anak-anak jalanan di Jakarta, dan saya kecewa melihat kenyataan bahwa orang yang bermitra dengan kami waktu itu membohongi saya, dan saya juga kecewa melihat anak-anak jalanan yang kami bantu, mereka lebih mau terima makanannya daripada belajarnya. Saya berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan mulai mengarahkan saya. Tuhan bilang gini waktu itu, help the one who need the most. Bantulah yang paling membutuhkan. Saya mikir, siapa yang paling membutuhkan Tuhan? Dan Tuhan ingatkan saya anak-anak di pedalaman. Kalau di kota besar, anak-anak jalanan tuh mereka bisa tepuk tangan, dapat uang. Tapi kalau di pedalaman, siapa yang mau kasih mereka uang? Akhirnya kami mulai fokus ke anak-anak pedalaman. Nah, karena Tuhan sudah memberi fokus kepada saya anak-anak pedalaman, ketika datang proposal dari yayasan lain, dari gereja, mereka mulai bilang, ada juga yang individual bilang gini, bisa tolong nggak beasiswain anak saya? Bisa tolong nggak kuliahin anak saya? Bisa tolong nggak ini? Dan ada juga yang di kota-kota besar minta bantuan, dan saya mulai bilang enggak. Karena Tangan Pengharapan fokusnya anak pedalaman. Tuhan udah kasih saya tujuan, anak pedalaman. Jadi ketika saya harus memilih mana yang saya tolong, saya bisa tajam untuk berkata tidak, karena saya tahu yang Tuhan mau. Ada beberapa kali saya sempat argue dengan suami saya di masa yang lalu ketika
Ada hamba-hamba Tuhan yang malah minta dibiayain beasiswa kuliah sama suami saya, dengan alasan mereka mau ngambil S1 teologi, ya mereka udah jadi gembala. Ada yang mau dibeasiswakan untuk S2. Saya bilang, hey, no. Mereka udah pelayanan, mereka bisa dapat uang. Sedangkan anak-anak di pedalaman ini, kalau kita nggak kuliahin mereka, orang tuanya nggak mampu sekolahin mereka. Lalu siapa yang akan memajukan daerah mereka kalau anak-anak pedalaman nggak ditolong? Terbuktikan Indonesia merdeka udah puluhan tahun, tapi pembangunan tidak merata di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak pedalaman yang harusnya berjuang buat daerah mereka, mereka nggak dapat kesempatan. Satu kali Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan yang berkata, dalam Galatia 6 ayat 9-10 berkata gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, waktu Tuhan kasih ayat firman Tuhan ini, saya ngerti bahwa Tuhan lagi kasih tahu saya bahwa fokus Tangan Pengharapan haruslah membantu semua anak, semua masyarakat di semua pulau, apapun agamanya, apapun sukunya, bukan hanya yang Kristen aja. Karena dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nggak pandang suku, nggak pandang agama. Makanya Yayasan Tangan Pengharapan bukan yayasan Kristen, tapi kami menolong semua orang, apapun sukunya, apapun agamanya. Tapi khususnya daerah-daerah yang memang paling miskin. Nah, daerah yang paling miskin, the one who need the most, adalah daerah yang rata-rata mayoritasnya umat Kristiani. Kita bisa lihat bahwa di daerah timur Indonesia yang mayoritasnya umat Kristiani, dan sedikit di daerah barat seperti Mentawai, adalah umat-umat Kristiani yang hidupnya sangat di bawah garis kemiskinan. Kebetulan aja memang kebanyakan daerah yang miskin adalah umat Kristiani. Tapi Tuhan menanamkan di hati saya untuk menolong masyarakat tidak mampu di seluruh pulau di Indonesia ini, apapun agamanya dan apapun sukunya. Kami membantu beberapa titik di Jawa yang 99,9% itu Muslim. Dan saya ingin bilang gini, sebagai umat Kristiani yang hanya minoritas, kita tidak bisa membeda-bedakan agama. Justru kalau kita ingin menyatakan kasih Allah, kita harus menolong semua orang. Tapi terutama kawan-kawan kita seiman, karena kebetulan memang orang umat Kristiani yang paling banyak miskin di Indonesia. Tujuan akan menolong kita untuk menjadi tajam dalam membuat pilihan. Kita jadi tahu apa yang harus kita terima dan apa yang harus kita tolak. Kita nggak jadi orang yang berkata ya kepada semua ajakan, karena kita punya tujuan. Saya satu kali ngobrol sama seorang teman yang memiliki sebuah persekutuan yang dimana mereka sering sekali mengundang hamba-hamba Tuhan yang cukup punya nama, hamba-hamba Tuhan yang cukup besar di Indonesia untuk melayani di persekutuan mereka. Satu kali saya bertanya, apakah dengan mengundang hamba-hamba Tuhan besar itu ada buahnya bagi komunitasmu? Dan dia bilang, enggak juga. Karena mereka nggak punya tujuan. Ketika mereka ngundang hamba-hamba Tuhan kanan kiri, mereka hanya undang karena mereka suka. Saya bilang, harusnya persekutuan kalian punya satu tujuan, satu target. Apa yang kamu ingin dicapai? Misalnya dalam tahun ini, kalian ingin ada perubahan hidup dari semua member komunitas kalian. Perubahan hidup seperti apa? Pertobatan dari minum, dari rokok, dan lain sebagainya. Undang hamba-hamba Tuhan yang kuat bicara soal itu. Undang hamba-hamba Tuhan yang bisa memperlengkapi kalian, bukan hanya sekedar menyenangkan telinga kalian. Kalau kita gak punya tujuan yang jelas, kita akan dengar semua orang. Saya pernah cerita satu kali suami saya mendaftarkan kami berdua untuk ikut seminar gereja. Waktu saya hadir di seminar itu dan mendengarkan bagaimana gereja menggunakan teknologi ini dan itu, bahkan mereka mengundang pembicara dari Google, saya bengong karena gak nyambung sama saya. Saya butuh seminar yang bicara soal cara efektif untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Dan langkah-langkah untuk menolong masyarakat supaya bisa mendapat bantuan pemerintah untuk listrik dan air misalnya. Itu akan jauh lebih menarik buat saya. Nah, kadang-kadang kita sering tidak ngerti tujuan hidup kita. Kita kasih telinga kita buat siapa aja. Padahal tujuan akan mengarahkan kita kepada
orang-orang yang bisa menolong kita mencapai tujuan. Kita akan mencari seminar yang kita butuhkan untuk kita belajar. Tujuan akan mempersatukan orang-orang yang punya nilai dan fokus yang sama. Makanya nggak heran ketika kita belajar di sebuah seminar yang cocok dengan tujuan hidup kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya visi yang sama, orang-orang yang punya nilai yang sama, yang nyambung sama kita. Karena orang-orang yang senilai dan sevisi akan saling tertarik. Ketika Anda dating dengan seseorang, hubungan yang tanpa tujuan itu buang waktu aja. Karena without purpose, you will waste your time, money, and energy. Orang yang nggak punya tujuan itu akan buang-buang waktu, buang uang, buang tenaga. Ada pasangan yang dating sejak kuliah, sampai lulus, lalu mereka kerja. Tapi mereka nggak punya rencana menikah. Akhirnya, yang perempuan udah umur 30, nggak dilamar-lamar juga. Nah sekarang saya mau tanya, yang rugi siapa? Yang rugi yang wanita. Karena kalau pria umur 40 pun no worries. Tapi sementara yang perempuan kan kita mikir akan melahirkan, akan lebih berbahaya kalau kita umurnya sudah tidak muda. Dan sementara kesempatan untuk ketemu orang lain dan memulai lagi dari nol pasti sudah sedikit. Untuk mulai lagi yang baru pun mungkin sudah malas. Nah, ketika kita dating tuh bukan buat coba-coba, bukan buat iseng-iseng. Kita harus punya tujuan. Dating tuh buat nikah. Makanya kita harus cari orang yang benar-benar seiman, setujuan, sepadan, takut akan Tuhan. Karena kita dating bukan untuk buang waktu aja, kita dating untuk sebuah tujuan, yaitu untuk menikah. Ya kalau dalam perjalanan waktu kita kemudian menemukan, oke, kita nggak bisa lanjutkan, nggak masalah. Tapi paling nggak dari awal membangun hubungan udah harus ada tujuan. Bukan cuma buat iseng-iseng aja. Dating bukan untuk coba-coba. Jangan pernah buang waktu Anda untuk membangun sesuatu yang nggak ada ujungnya. Orang yang nggak punya tujuan akan buang waktu kita. Sedangkan orang yang punya tujuan, mereka pasti akan bijaksana dengan waktu mereka. Karena semua orang ingin cepat sampai ke tujuan mereka, bukan? Contoh, pria yang mereka punya target. Kalau mereka dating tuh untuk nikah. Mereka nggak akan buang waktu. 1 tahun mereka dating, mereka sudah saling belajar satu sama lain, mereka sudah berdoa, mereka dapat setuju untuk menikah. Mereka pasti akan cepat nikah. Ngapain lama-lama? Kalau udah memang punya tujuan, orang akan bijaksana dengan waktu mereka. Yang kedua, kalau yang pertama tadi tujuan mempertajam fokus kita, yang kedua tujuan itu mengeliminasi keputusan-keputusan yang salah. Purpose eliminates wrong choices. Tujuan akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Waktu Tuhan memberikan visi kepada kami untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan di Indonesia, suami saya justru mendapat tawaran untuk kembali ke Sydney, Australia dan merintis sebuah gereja dengan tawaran gaji dan fasilitas yang menggiurkan. Tapi saat itu, Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan dalam Amsal 29 dan 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Tuhan ingatkan saya nggak boleh takut sama orang kaya. Hanya karena orang kaya itu yang support kita, jangan sampai kita takut sama mereka. Makanya saya katakan buat orang-orang baik hati yang menabur di tangan pengharapan, saya menghargai kalian semua, tapi saya tidak boleh takut sama manusia. Ketika suami saya mendapat tawaran untuk kembali ke Sydney dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa, saya berkata sama suami saya, doakan sungguh-sungguh, karena kalau kita sudah meninggalkan Australia untuk panggilan kita di Indonesia, lalu sekarang kita mau kembali lagi ke Australia hanya karena tawaran posisi dan gaji, saya rasa itu keliru. Tapi kalau kamu mau kita kembali ke Australia sebagai istri, saya akan taat, saya akan bereskan barang-barang saya dan kita pulang ke Australia. Dan saya bersyukur punya suami yang takut akan Tuhan. Suami saya langsung gak damai sejahtera. Meskipun dia sungkan dengan pengusaha yang mensupport kami, tapi dia beranikan diri untuk berkata, Pak maaf, hentikan aja supportnya. Berapa banyak kita yang bisa berkata tidak kepada dosa, berkata tidak kepada tawaran dunia, demi takut akan Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan Tuhan, karena kita lebih taat kepada Tuhan daripada orang.
Berapa banyak dari kita yang mengerti bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita, supaya kita nggak binasa, dan kita mau memilih hidup takut akan Tuhan daripada hidup dalam dosa. Ibrani 12, ayat yang pertama berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ketika kita merenungkan karya salib Yesus yang sudah mati untuk menebus kita di kayu salib, dan kita mengerti bahwa Yesus sudah melepaskan kita dari hidup kita yang lama, yang sia-sia, harusnya kita nggak kembali lagi ke situ. Kita harus bisa mengeliminasi keputusan-keputusan salah, pilihan-pilihan yang salah ketika teman kita, pacar kita, ngajak kita hidup dalam dosa lagi, kita harus bisa bilang tidak. Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita ngerti bahwa kita harus beri teladan kepada orang-orang yang kita pimpin, kita harus jaga hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita harus hidup jadi saksi, jadi terang. Kita nggak bisa main-main dengan dosa. Kita harus bisa mengeliminasi semua tawaran yang bisa menjerat kita kembali ke hidup lama. Makanya saya bilang, ada baiknya kita terlibat dalam komunitas orang percaya. Terlibatlah dalam pelayanan. Karena komunitas dan pelayanan itu menjadi pagar yang menjaga kita untuk hidup benar. Bukan karena semata kita takut dihakimi orang, karena itu munafik. Kita cuma benar di depan orang. Tapi kita sesadar-sadarnya tahu bahwa kita harus bangun iman kita demi orang-orang yang kita pimpin. Bahwa kita harus jaga kekudusan sebagai orang percaya. Kita harus jadi terang dan teladan. Kita nggak bisa ngorbanin orang-orang yang kita bimbing, teman-teman sepelayanan yang lihat hidup kita. Kita nggak mau jadi batu sandungan buat mereka. Tujuan menolong kita untuk mengeliminasi pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang salah. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1-2 bilang, pada saat kita berusaha hidup benar, kita menanggalkan dosa dan beban yang begitu merintangi kita, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perjalanan iman kita, fokuslah kepada Yesus. Ayat 3 bilang, ingatlah selalu akan Dia. Saya mau share ini. Banyak kali kita kecewa sama sesama orang Kristen. Kita kecewa sama pemimpin kita. Kita kecewa sama saudara seiman. Yesus kasih teladan buat kita. Dan Rasul Paulus berkata gini, kita harusnya arahkan mata kita tuh sama Yesus aja. Jangan mengidolakan manusia, jangan mengidolakan hamba Tuhan. Kita akan kecewa, karena nggak ada manusia yang nggak pernah bikin salah. Satu-satunya yang nggak pernah bikin dosa cuma Yesus saja. Kita harus fokus sama Yesus. Ingat selalu sama Yesus. Karena di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, kita perlu ingat pengorbanan Yesus buat kita supaya kita nggak ngambil keputusan yang salah. Saya pernah share di khotbah yang lain bahwa pekerjaan Roh Kudus lah yang menginsyafkan kita akan dosa. Tapi tanggung jawab kita untuk menjauhi kejahatan, untuk menjauhi dosa. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang menghargai karya salib Yesus, justru mereka akan sungguh-sungguh menjaga hidupnya. Waktu diajak teman mabok lagi, kita harus bisa bilang, enggak, sorry. Waktu diajak judi lagi, kita bisa bilang, sorry, gue udah gak judi lagi. Waktu kita diajak selingkuh, kita bilang, enggak, maaf, saya punya istri. Saya punya suami.
Ketika kita diajak berbuat dosa, diajak mencuri, diajak korupsi, kita bisa bilang enggak. Tujuan kita cuma satu. Kita pengen menyenangkan Tuhan, kita pengen menghargai Tuhan, menghargai Kristus dan karya salibnya dalam hidup kita. Kita nggak mau menyanyiakan kasih karunia-Nya. Kita pengen hidup hanya buat Tuhan. Saya sering banget kalau nyembah bilang, Tuhan, aku hanya hidup buat Tuhan. I wanna live for you alone. Aku nggak mau hidup buat yang lain, aku hanya mau hidup buat Yesus aja. Saya percaya bahwa kalau kita fokus hidup kita, cuma mau nyenengin Tuhan, cuma mau hidup melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu akan jadi kekuatan untuk kita tuh menolak semua tawaran-tawaran, godaan-godaan. Yang terakhir, tujuan itu memberi kita kekuatan untuk bertahan menghadapi segala tantangan. Banyak sekali yang pasti ngalamin dalam kehidupan kekristenan. Iman kita digoncangkan dengan berbagai badai kehidupan, masalah, cobaan, tekanan, penderitaan. Tapi tahukah Anda bahwa kalau Anda punya tujuan Tuhan dalam hidupmu, Anda akan punya kekuatan untuk bertahan. Anda pasti akan mempertahankan iman sampai akhir. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi dalam menjalani panggilan Tuhan. Setiap kali saya lemah, saya cuma menguatkan hati saya dengan mengingat bahwa Tuhan yang suruh saya lakukan ini. Saya pegang janji Tuhan bahwa Tuhanlah yang suruh saya melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Waktu kami kekurangan guru, saya cuma bilang, Tuhan pasti menyediakan guru buat pelayanan ini. Karena pelayanan ini bukan milik saya, pelayanan ini milik Tuhan. Ketika kami kekurangan uang, saya hanya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Karena pelayanan Tangan Pengharapan bukan punya saya, tapi punya Tuhan. Kan Tuhan pasti cukupi kebutuhan. Saya selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memanggil saya dan bukan pilihan saya. Setiap kali saya diomongin orang, saya direndahkan, saya dihianati, saya selalu ingetin diri saya, Yesus aja menderita kok, Yesus aja dihianati, Yesus aja bisa salah pilih murid. Yesus tuh sudah diludahi, disiksa, dianiaya, bahkan disalib. Saya kan belum. Masa saya nggak mau bayar harga? Apalah artinya penderitaan saya, diomongin orang, dijelekin orang, dihianati orang, disalah mengerti. Gak ada artinya dibandingkan penderitaan Yesus. Saya bersyukur karena karya salib Yesus menjadi kekuatan untuk saya bertahan. Di dalam kehidupan kekristenan kita, tadi saya sudah bilang bahwa nggak ada pemimpin yang sempurna, nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Makanya fokus kita harus kepada Kristus. Yesus jadi teladan buat kita. Dia satu-satunya idol dalam hidup kita. Kita nggak boleh mengidolakan orang lain selain Yesus. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perjalanan iman kita dalam berusaha hidup benar, menang atas dosa, menang menghadapi tantangan. Yang jadi kekuatan kita adalah karya salib Yesus. Kita dimampukan untuk menolak dosa dengan segala godaannya. Kita ingetin diri kita bahwa enggak, Yesus sudah mati buat saya nggak mau talikan Yesus kedua kalinya. Kita akan jaga hidup kita kudus karena kita menghargai kasih karunia-Nya. Dan saya percaya bahwa kalau orang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus dalam hidupnya, dia ngerti bahwa Yesus datang untuk selamatkan dia, supaya hidupnya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Saya rasa tidak ada tujuan lain sampai akhir hidup kita selain dari melakukan kehendak Bapa dan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Kita semua menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi ujung dari semuanya adalah bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Kalau kita ingat akan kekekalan, saya percaya kita pasti bertahan. Makanya penting sekali untuk orang Kristen itu be driven by eternity. Bukan hanya melihat apa yang ada saat ini, apa yang bisa kita nikmati di dunia ini, tapi kita punya fokus, yaitu kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Tujuan itu yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, godaan, dan menang atas dosa. Ibrani 12 ayat 4 berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita mungkin nangis waktu kita harus pilih Tuhan daripada dunia. Kita mungkin nangis waktu kita harus putusin pacar kita yang gak seiman. Mungkin kita harus
sedih ketika kita harus menolak suap padahal kita lagi butuh uang. Menolak tawaran yang menggiurkan karena kita taat sama Tuhan. Saya tahu berat, gak mudah. Tapi bukankah Yesus sudah bilang barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Kita gak bisa hanya mau berkatnya, tapi tidak mau taatnya. Mari yakini bahwa ada upah di sorga yang menanti kita, kehidupan kekal pada ujungnya. Apa tujuan hidup Anda? Saya berdoa agar tujuanmu yang akan senantiasa menjaga setiap langkahmu, karena tujuan itu yang memberi kita fokus dan menjaga setiap kita dari mengambil keputusan yang salah, dan juga memberi kita kekuatan untuk terus bertahan menghadapi tantangan.